17 Agustus. Dan kemerdekaan telah Tuhan berikan dalam kita, khususnya kita terbebas dari belenggu dosa dan kita merdeka dari segala perbuatan yang tidak baik. Sebab Tuhan hadir di mana ada Roh Allah. Di situ ada kemerdekaan. Yang percaya berikan sorak-sorak. Tepuk tangan mulai bagi Raja di atas segala raja, katakan haleluya. Merdeka. Haleluya. Saudara yang percaya kalau hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan kemenangan, di mana kita telah menjadi anak-anak yang mendapat ahli waris kerajaan Allah, karena Allah telah memberikan kasih karunia-Nya atas hidup kita yang percaya, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, bagi yang membawa HP, saya mohon untuk mematikan atau di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah pada sore hari ini. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Biarlah kita menaikkan lagu kebangsaan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Karena kasih Tuhan bangsa kita ada sampai hari ini. Kemuliaan buat Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah kami yang benar. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Mari sertai ibadah ini Tuhan dari awal sampai pertengahannya nanti Bapa. Setiap yang bertugas, mari Kau urapi dengan kuasa dan otoritasmu yang dahsyat dalam mereka Tuhan. Mengurapi pemimpin pujian, mengurapi pemain musik Tuhan, mengurapi semua yang terlibat dalam pelayanan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu mengoreksi kami lebih jauh hingga kebenaran itu mendarat dalam hati kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus juga kami memberkati Tuhan keluarga Pak Birawa dengan BRT yang sudah menyediakan tempat-tempat ini Tuhan. Berkati mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, berkati dengan limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini dan kami menolak menghardik setiap pekerjaan kuasa gelap apapun bentuknya di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kembali sorak-sorak bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapkan dan buka hati kita untuk masuk lebih dalam lagi. Tanpa Engkau kami tidak sanggup melalui keadaan kami. Biarlah bersama Tuhan kami dapat melewati hari-hari kami. Oh, Jesus, kami buka hati kami.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau melihat setiap suara anak-anak-Mu di tempat ini. Ini iman kami Tuhan. Mari bersama katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Di luar Engkau kami gak sanggup melakukan apapun Tuhan. Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Seperti halnya bangsa kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia, bukan jeripaya manusia, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan diberikan kemerdekaan untuk bangsa ini. Begitu juga hidup kita, bukan dengan kekuatan kita bisa ada sampai hari ini. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang telah diberikan atas hidup kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur hari ini. Dan sampai selama-lamanya biarlah syukur itu keluar karena anugerah Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Biarlah sore hari ini mengingatkan kita akan anugerah Tuhan yang besar buat kita semua. Yang
kita percaya bahwa Allah kita dahsyat, amin. Tengok kiri kanan, katakan Allah sumber kekuatan kita. Seberapa yang percaya Allah sumber kekuatan kita, berikan kembali tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Apapun yang terjadi bersama Tuhan, kita akan melakukan segala perkara yang besar. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Biar kebirangan Tuhan berikan atas kita. Tuhan memberiku kiranya dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan sorak-sorak lebih lagi.
katakan Allah sukacita kita loh. Puji Tuhan. Berapa yang bersukacita boleh kami tangannya? Teriakan. Kali silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Minggu ini mas-masan juga tadi. Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan beberapa kesaksian pujian dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Kesaksian pertama, saya undang Long untuk maju ke depan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nom. Ganti. Oh iya. Bapak semuanya hari ini nanti mau nyanyi lagu Tuhan Selalu Besertaku. Yang selalu besertaku.
mengerti. Puji Tuhan, terima kasih Nom buat kesaksian pujiannya. Biar Tuhan pakai lebih lagi di masa kecilnya menjadi berkat dan banyak orang. Seperti pujian tadi, bersyukur senantiasa, biarlah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Yang mau katakan amin. Untuk kesaksian kedua, saya undang Bapak James Selose untuk bersaksi. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom semuanya. Kurus. Pengaruh rambut. Senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih Pak Bidawa dan Ibu. Semoga semua jemaat tampil baru. Kita mengucap syukur karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih dilindungi oleh Tuhan. Karena kalau kita melihat dari media sosial, begitu banyak kejadian yang begitu mengerikan, pembunuhan, kematian terjadi di mana-mana. Saya ingin menyanyikan ada sebuah lagu yang berjudul Goodness of God. Saya ingin kita semua bisa nyanyi sama-sama sebagai ucapan syukur. Bisa tentukan guys. Pasti tahu lagu ini ya. From the moment I believe
Haleluya. Ayo. Puji Tuhan, terima kasih Bung James Yose dan Pak Kombes Birawa buat kesaksiannya. Biarlah kita setiap hari mengingat akan kebaikan Tuhan. Yang rindu dan mengingat selalu, katakan amin. Haleluya. Kesaksian ketiga, saya undang Bapak Louis Betran, teman dari Pak Welem. Ibu ya. Oh iya Bapak. Mari kita sambut dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Apa tuh? Indonesia bagi kemuliaan PS. Puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya. Shalom. Terima kasih buat setiap kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk saya bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi di sini. Ini minggu kedua ya saya di sini. Minggu kemarin waktu ulang tahunnya Pak Birawa dan sekarang ini adalah hari kemerdekaan kita Indonesia. Lagu pertama yang akan saya bawakan, biar lagu ini bisa kita bahwa Tuhan selalu ada untuk Indonesia, untuk menjaga Indonesia. Judulnya Indonesia Bagi Kemuliaan. Dengan cara
kedua, mungkin itu tadi udah dibawain ya, tapi saya percaya bahwa lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bagi dalam kehidupan kita. Dan lagu ini juga yang memakai saya, bukan memakai saya untuk membawakan lagu ini waktu itu pada saat kunjungannya Paus Fransiskus ke Indonesia. Waktu saya bisa berduet dengan Kak Angel Peters, judulnya Goodness of God. All my days I've been held in your hand. From the moment that
Louis Bertrand buat kesaksian pujiannya. Biar dari tempat ini kita berdoa untuk bangsa kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang mengatakan amin. Saksian berikutnya saya undang Nona Michelle, ini baru temannya dari Pak Welem. Mari kita sambut dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari silakan Nona Michelle. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya adalah pendatang. Saya orang baru yang pertama kali ikut beribadah di sini. Saya dibawa oleh Bapak William Jami yang saya kenal waktu saya menuju perjalanan dari NTT ke Jakarta. Perkenalkan, nama saya Michelle Amendrova. Saya orang Nias, tapi saya tinggal di Pekanbaru Riau. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang muda, belum tua juga. Kemarin saya mendapat pelayanan di daerah NTT, terkhususnya daerah Pulau Sumba. Sebelum saya masuk ke latar belakang pelayanan yang ada, saya ingin kesaksian sedikit tentang pribadi saya. Saya lahir dari seorang keluarga Kristen, namun saya tidak hidup dalam kekristenan yang ada. Banyak orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak hidup di dalam Kristus. Saya hidup di tengah-tengah mayoritas Muslim yang ada. Saya lahir di daerah Sumatera Barat, Padang, dan saya besar di daerah Riau, Pekanbaru. Dua daerah itu termasuk daerah yang cukup sensitif, cukup rasis yang ada. Di situ saya mengenal begitu banyak hamba-hamba Tuhan, tapi menurut saya hamba-hamba Tuhan yang saya kenal itu tidak cocok. Sikap dan tingkah lakunya tidak menandakan bahwa dia seorang hamba Tuhan. Itu pemikiran saya dahulu. Dia membuat saya memiliki kebencian, memiliki kepahitan kepada hamba Tuhan. Walaupun saya Kristen, tapi saya mempunyai niat yang jahat. Saya memiliki niat untuk membunuh orang-orang Kristen. Yang lambat laun waktu SMP, saya mengenal salah satu pemuka agama Muslim, Ustadz cukup populer. Saya tidak bisa menyebutkan namanya saat ini, tapi cukup populer di Indonesia. Saya dididik sama dia dari kelas 1 SMP sampai saya tamat SMA. Pemikiran-pemikiran, doktrin-doktrin yang ada semakin masuk. Saya ingin mengenal Tuhan. Suatu hari di SMA, ketika saya merasa kok saya hampa, saya tidak ada Tuhan sama sekali, saya cari Tuhan melalui gereja yang ada. Karena pergaulan saya hancur, pergaulan saya sangat buruk pada saat itu, hamba Tuhan pada saat itu mengatakan, stop Michelle, kamu tidak boleh berteman sama anak-anak pemuda di sini. Kenapa? Karena kamu membawa dampak yang buruk. Di situ hati saya sangat sedih. Karena apa? Saya merasa hamba Tuhan itu adalah kaki tangan Tuhan di dunia ini, di muka bumi ini. Ketika hamba Tuhan menolak saya merasa Tuhan juga menolak saya pada saat itu. Saya sedih sekali. Tapi Tuhan tangkap saya. Tuhan tangkap di mana? Tuhan tangkap saya berlibur di Jakarta yang ada. Memang keluarga besar saya semua di Jakarta. Tuhan tangkap saya. Di situ saya berani meninggalkan segala sesuatu yang ada. Di tahun 2019 ketika saya tamat SMA, saya iseng-iseng coba-coba tes CPNS yang ada. Puji Tuhan saya lulus di tahun 2020. Tapi saya mau meninggalkan semua itu, saya mau meninggalkan semua, mungkin kata orang-orang, pemikiran orang-orang anak-anak dunia sekarang, PNS itu sudah bisa menjamin masa tuamu. Tapi pemikiran saya saat itu, yang menjadi masa tua saya bukan PNS yang ada, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan tangkap saya, dan saya mau meninggalkan segala sesuatu yang ada. Saya masuk sekolah teologi. Saya bersekolah di STT Arabona Bogor, tepatnya di daerah Kota Wisata Cibubur. Tuhan membawa saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yang dimana Tuhan memakai saya. Puji Tuhannya, STT saya itu bergerak di dalam misi holistik. Salah satunya saya diutus ke daerah NTT. Saya diutus dengan tim namanya tim G4C. Tim G4C ini adalah tim penjangkauan anak remaja. Di sisi lain juga saya melayani sebagai hamba Tuhan, memegang satu gereja yang ada, pos gereja yang di situ. Saya memegang gereja
GKSI, Gereja Kristen Setia Indonesia. Namun saya diutus dari Gereja POL atau Okumene yang dikenal sebanyak orang saat ini. Saya melayani daerah Sumba dengan kata-kata melihat pelayanan Tuhan di pedalaman Matius 28 ayat 19 sampai 20 atau dikenal dengan amanat agung yang ada. Saya di sini cukup terheran-heran. Kenapa? Karena saya hidup, lahir dan besar di daerah kota. Ketika saya ditempatkan di daerah perkampungan ini, itu membuat saya cukup gelisah sekali. Saya menolak terus. Kenapa? Saya merasa tidak mampu. Tapi Tuhan membawa perubahan terjadi. Daerah NTT adalah nomor 3 daerah termiskin se-Indonesia. Dan khususnya wilayah dalam NTT itu daerah Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Sumba Barat. Itu semua daerah Sumba termasuk daerah termiskin se-Indonesia. Kemiskinan ini yang membuat mereka hidup dalam kekurangan yang ada, mereka tidak didengar, mereka tidak diperhatikan sama sekali. Nah, di sini fasilitasnya sangat kurang ya. Bisa maaf masih ke bawah bahasa NTT. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus bisa memperhatikan ketika hari kemarau, jalanan yang kami jalani seperti ini, berbatu licin dan tajam. Jika salah-salah membawa kendaraan, maka kita akan terjatuh. Jika hari hujan, kami tidak bisa melewatinya menggunakan kendaraan, maka kami menggunakan jalan kaki. Itu lumpur, becek, segala macam yang ada. Kami harus memikul. Dan ketika hujan itu tinggi, maka kami akan kebanjiran. Banjir itu akan mungkin sekitar sepinggang, selutut yang ada. Dan ketika semua anak-anak muda mungkin merasa hidupnya itu di umur saya, kan saya masih umur 24 tahun, butuh perawatan, butuh ya ke salon, ke sini ke situ. Namun saya tidak bisa mendapatkan itu semua ketika saya di Sumba. Setiap saya pergi dan pulang pelayanan, kaki saya selalu seperti itu. Puji Tuhan kalau tidak luka. Karena kami kebanyakan itu mengangkat sendal. Kami tidak pakai sendal karena jalannya cukup berbahaya. Pelayanan yang kami laksanakan di situ ada beberapa macam. Ada ibadah umum, kami memegang pos masing-masing menjadi gembala yang ada, yaitu kami menggunakan penginjilan yang ada. Pelayanan okultisme atau pelayanan pelepasan, lalu pelayanan anak, serta kami mengadakan pengobatan gratis atau kami memberikan bantuan-bantuan sosial yang lain. Itu bukan kami, tapi Tuhan mengirimkan orang-orang baik. Salah satunya ada misionaris dari negara Korea yang selalu bekerja sama dengan kami. Kenapa? Karena mereka melihat ketika mereka orang-orang Sumba ini selain butuh Tuhan, mereka juga butuh uluran kasih kita kepada mereka. Mereka bukan hanya mau mendengar tentang Tuhan ketika perut mereka lapar. Mereka tidak bisa berfokus pada ibadah yang ada ketika perut mereka kelaparan yang ada. Ya, di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di bagian sini kami mengadakan namanya baptisan selam. Baptisan selam ini kami tidak mengadakan itu seperti yang di sini di kota-kota di tempat yang bagus-bagus. Namun kami mencari sumber air yang kami harus melewatinya naik turun bukit. Kami berjalan kaki yang ada. Dan di sebelah sini, sebelah kiri yang ada, sebelah kiri saya, anak-anak itu tidak mandi, Bapak Mama. Mereka tidak mandi selama 3 hari, selama 1 minggu. Karena di wilayah Sumba tersebut sangat kekurangan air. Mereka sangat susah air. Makanya mereka pergi ibadah itu kebanyakan tidak mandi. Puji Tuhan ketika mereka mau ibadah yang ada. Lalu di selanjutnya, di sini kami mengadakan yang saya bilang tadi, bantuan-bantuan sosial. Para misionaris Korea membantu kami membagikan bantuan untuk sekolah yang ada. Tapi bisa diperhatikan di sini, anak-anaknya tidak menggunakan sepatu. Jangankan sepatu, sendal pun tak punya. Mungkin kita di kota-kota besar, ketika kita makan nasi pakai tahu itu sudah kayak aduh Tuhan, sangat kejam, itu sangat menderita sekali kita. Tetapi ketika mereka makan pakai
tahu saja, satu potong sekecil ini saja, mereka sudah bersyukur setengah mati. Kenapa? Karena mereka belum tentu bisa makan tahu goreng pakai nasi dalam 1 bulan 1 kali. Semenderita itu mereka. Di sisi lain, ini gerejanya, salah satu gereja yang ada, tidak ada fasilitas, tidak ada organ, tidak ada keyboard, tidak ada segala macam, tidak ada mikrofon yang ada. Kami beribadah menggunakan dinding yang dibuat dari anyaman bambu, tidak menggunakan AC, kami menggunakan AC alam, kami tidak mempunyai pintu gereja, bahkan kami beribadah menggunakan karpet yang ada. Ini sangat sederhana, tapi saya bersyukur ketika mereka mau berbondong-bondong mencari Tuhan. Mereka pergi bukan seperti kita yang naik turun mobil, yang bisa menggunakan transportasi yang ada, bukan. Tapi mereka naik turun gunung untuk menjangkau gereja tersebut. Itu tidak mematahkan semangat mereka, dan mereka terus mau hidup di dalam Tuhan yang ada. Di sisi sebelah yang lain, orang Sumba tersebut adalah orang-orang yang masih hidup sebagian besar masih dalam agama suku, animisme, atau masih menggunakan kepercayaan menggunakan percaya kepada pohon-pohon, percaya kepada batu-batu yang ada. Mereka masih memegang segala sesuatu yang ada. Nah, ketika saya pulang, ini foto terakhir saya. Sebelum saya pulang, kami membakar jimat-jimat yang ada. Walaupun mereka Kristen, masuk gereja, tapi masih menggunakan jimat-jimat. Kenapa? Yang menolong mereka bukan Tuhan menurut mereka, tetapi yang menolong mereka adalah nenek moyang mereka. Sebelum Kristen masuk ke Sumba, nenek moyang kami terlebih dahulu. Jadi mereka salah persepsi. Namun beriringannya waktu, Tuhan jawab. Tuhan kirimkan orang-orang baik yang mengubah pemahaman-pemahaman mereka. Bukan kami, tetapi orang-orang terdahulu. Kami hanya menjalankan tugas kami saja. Puji Tuhan, ada beberapa jiwa yang kami layani. Nah, melalui pelayanan okultisme ini, jimat-jimat yang ada, mereka, Pak, banyak dalam gangguan jiwa yang ada. Bapak itu yang di atas, dia sudah dipasung selama 25 tahun. Yang di sampingnya yang berjenggot itu dia sudah dalam gangguan jiwa dari umur kelas 3 SD yang ada. Yang anak kecil sudah tahap gangguan jiwa yang ada, anak kecil. Bahkan yang di samping yang ada saya itu sudah gangguan jiwa juga. Gangguan jiwa mereka ini bukan seperti kita. Seperti kita kan jalan-jalan terus, nggak ada angin, nggak ada hujan toh. Tapi ketika mereka tidak, mereka itu ada hari-hari khusus saja. Ketika bulan purnama, mereka akan mengamuk besar. Tetapi jika tidak bulan purnama, mereka akan diam. Mereka tidak ngapa-ngapain, mereka tidak akan memberontak. Mereka akan mencari pojokan, mereka akan diam dan berlutut di situ. Enggak ngapa-ngapain, dia tidak akan ganggu. Tapi jika bulan purnama, maka kita harus memisahkan diri dari mereka. Karena kekuatan mereka itu sangatlah besar. Untuk memastikan kita dalam keadaan aman, maka mereka menggunakan pasung yang ada. Mereka kerangkeng yang ada, mereka kurung yang ada. Yang di sebelah sini ini, yang jenggotan ini, sudah dikurung dari kelas 3 SD, sudah belasan tahun yang ada. Tapi puji Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang baik yang selalu mendoakan, pada akhirnya dia dapat dilepaskan walaupun dia belum sadar sepenuhnya. Di sini saya mau menceritakan bahwa Tuhan itu tidak hanya ada seperti di orang-orang kota saja. Tuhan juga ada bersama-sama orang kampung yang ada. Maka dari itu, kita semua di sini saya mengajak untuk melihat pelayanan lebih besar lagi. Jangan hanya berfokus pada kota yang ada. Banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Jika kemarin saya sempat sharing sama Bapak William yang ada, saya katakan, Bapak, kalau mau mencari pelayanan dan betul-betul pelayanan, saya bisa ajukan satu tempat, yaitu Pulau Sumba. Silahkan maju dan melayani di sana. Saya akan bantu untuk menghubungi orang-orang di sana. Melayani bukan melayani di orang-orang Kristen yang ada, tapi melayani di orang-orang Merapu yang belum mengenal Tuhan, melayani di daerah miskin. Jadi saya belum ceritakan tadi, Pulau Sumba ini tempat saya pelayanan ini bukit. Ini tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada kamar mandi.
Jadi jika kita mau ke kamar mandi, kita harus pergi ke semak-semak. Jadi rumputnya itu bukan hutan ya, itu tidak ada pohon. Jadi ilalang-ilalang setinggi mungkin setinggi ini saya lah, pinggang saya. Kita harus pergi ke sana. Tapi kalau kita berdiri di tempat yang rendah, orang kan bisa lihat kita dari atas. Kalau kita bisa pergi ke atas, orang kan lihat kita juga. Di sisi lain, kita kalau mau ke kamar mandi itu harus membawa satu kayu yang besar. Untuk apa? Untuk menghalau. Karena kita akan diikuti para pengikut kita, yaitu binatang-binatang yang ada, babi dan anjing yang ada. Jadi kita harus waspada. Saya 3 hari tinggal di sini, bukan cuma sekali, tapi kami sering pelayanan di sini. Karena ini kampung besar orang Merapu yang ada. Tapi puji Tuhan, dari kampung orang Merapu saat ini sudah 0% orang yang masih percaya pada animisme. Semua sudah masuk gereja yang ada. Puji Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk sama-sama, mana tahu Bapak Mama, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memiliki kerinduan untuk mendoakan. Kita bisa mendukung untuk penginjilan yang ada, untuk melayani. Itu bukan tugas hamba Tuhan saja. Melayani Tuhan bukan tugas hamba Tuhan, bukan tugas misionaris. Ketika ada yang mengatakan, penginjilan itu hanya tugas hamba Tuhan saja, saya ini orang awam, saya ini tidak tahu apa-apa, maka saya tidak bisa menginjilan. Tidak. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah anak Kristus, itu tugas kita. Ketika kita mengatakan, aku adalah Kristus, aku adalah ahli surga, ahli waris surga, maka kita memiliki komitmen untuk melayani Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam Roma 10 ayat 14, di situ dikatakan, mereka tidak bisa mendengar firman Tuhan jika tidak ada orang yang datang kepada mereka. Sebagai hamba Tuhan juga kami ingin sharing sedikit. Banyak yang berkata jadi misionaris itu enak. Enak kenapa? Banyak yang bantu. Tidak, Bapak Mama. Saya merasakan sendiri bagaimana kesusahan kami. Banyak orang mengatakan, aduh, saya cinta Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tapi melayani seperti apa? Hanya berbicara saja. Untuk dana, tidak mau kasih bantu. Untuk daya, menutup mata. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tetapi ia menutup mata dan menutup telinga yang ada. Saya mengutip satu kata-kata Habib Jafar, kita adalah orang jahat ketika kita makan enak, ketika sendok kita ini berbunyi di piring kita dan orang sebelah kita kelaparan yang ada. Kita di sini mungkin buang-buang makanan, kita buang-buang berkat. Kita merasa uang 5.000 itu anggap sepele, namun di Sumba itu sangatlah berarti bagi mereka. Mereka butuh bantuan, mereka butuh kasih sayang dari kita semua. Jika pemerintah tidak memperhatikan mereka, maka kita saudara-saudara seiman harus memperhatikan mereka. Kita sebagai gereja-gereja besar harus bisa mengadopsi dan mau bekerja sama untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Sekali lagi, ketika orang berbicara akhir zaman sudah dekat karena banyak peperangan terjadi, namun saya katakan tidak. Karena dalam Alkitab dikatakan akhir zaman itu bisa terjadi jika orang-orang sudah mendengar tentang Tuhan yang ada. Bagaimana bisa menuntaskan itu? Maka kita semua harus bekerja sama dalam penuntasan amanat agung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya Nona Michelle. Kesaksian yang luar biasa. Tidak semua anak muda yang mau melayani pekerjaan Tuhan seperti ini. Biarlah Tuhan taruh di setiap kita untuk melaksanakan amanat agung, yaitu pergi jadikanlah semua bangsa muridku, dan kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kerinduan itu ditanam Tuhan di hati setiap kita yang rindu dan mau. Katakan amin. Untuk kesaksian terakhir saya undang Ibu Peggy untuk menyaksikan kesaksian pujian. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Saya ingin memuji nama Tuhan oleh pujian karena saya tahu Tuhan Yesus itu sangat baik. Tentunya bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk kita semua. Amin. Ya, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Naruto. Nama yang dipuja, nama yang indah, nama yang dipuji, nama yang terindah. Namamu siapa? Namamu siapa? Ya karaoke lah pokoknya. Lip sync Tom. Lip sync. Lip sync kok. Namun
nama Yesus yang termanis buat hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya. Buka hati kita. Mari Ibu Vera angkat sebuah pujian Allah mengerti, Allah peduli. Mengapa
Pujian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Saya undang Ibu Barunawati untuk mengakhiri ibadah ini di dalam doa syafaat. Sebelum kita doa syafaat, mungkin besok ya Indonesia akan merayakan ulang tahun. Kita sama-sama ya. Tadi kan kita udah dengar firman Tuhan, kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita juga dimerdekakan dari penjajahan. Kita pergi kemerdekaan 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Satu, dua, tiga. Merdeka! 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 Merdeka dari penjajahan, merdeka dari dosa-dosa kita, merdeka dari pikiran-pikiran yang negatif, merdeka dari kata-kata yang negatif. Biarlah kata-kata yang keluar menjadi kata-kata berkat. Kan, mari kita siapkan. Sungguh kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami sudah dimerdekakan dari segala dosa-dosa kami karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh mencintai kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, kami tidak bisa membalas cinta-Mu Tuhan yang begitu dalam bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kami, anak yang menyerahkan penuh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bukan hanya sekedar rutinitas kami beribadah, tapi kami beribadah mengucap syukur karena Engkau yang sudah berbuat baik bagi kami. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Stefani Tuhan Erastus. Engkau memberkati pelayanan ya Bapa. Engkau memberkati keluarganya, suami dan anaknya Bapa. Kami percayakan keluarga ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan keluarga ini. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah buat keluarga ini. Berkat Allah melimpah ruah atas hidup keluarga ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tangan-tangan Tuhan tak pernah diam untuk memberkati anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa syafaat Bapa. Sebelum kami berdoa syafaat, mari Bapa Engkau kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak menghadap altar kudus-Mu, supaya kami tidak terhalang mendapat berkat yang Engkau janjikan bagi kami Bapa, supaya kami layak Tuhan dipanggil anakku, anakku. Itulah yang kami inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa yang kami cintai. Kami berada di bangsa ini semua karena rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya bangsa kami diberkati oleh karena kasih Tuhan. Bangsa kami menjadi berkat buat orang-orang karena kami sudah diberkati Tuhan. Biarlah Bapa, terlebih kami anak-anak Tuhan boleh menjadi tiang doanya Tuhan di bangsa ini. Kami boleh menjadi berkat buat bangsa ini. Kami boleh menjadi garam dan terang buat bangsa ini. Terlebih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pribadi kami, lepas pribadi, dalam setiap tutur kata kami, dalam setiap karakter pribadi kami boleh diubahkan Tuhan semakin hari berbaharui untuk seturut dengan Engkau Tuhan, agar setiap orang-orang yang melihat kehidupan kami, nama Tuhan boleh tinggikan, dimuliakan, agar mereka boleh melihat Tuhan kasih Yesus nyata dalam kehidupan kami melalui karakter kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau besok hari kami boleh merayakan Tuhan hari ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-80 tahun Bapak. Itu semua karena kasih yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami pertaruhkan besok hari Tuhan, seluruh bangsa kami yang akan merayakan hari kemerdekaan kami Tuhan. Engkau berikan cuaca yang baik untuk kami boleh merayakannya dengan hati yang sukacita. Kami menolak setiap gangguan apapun itu bentuknya Tuhan, yang coba mengganggu kami dalam kami merayakan hari ulang tahun kami Tuhan. Apapun itu bentuknya, kami ikat itu di dalam nama Yesus. Kami pertaruhkan bangsa kami ini Tuhan, atmosfer bangsa ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan adalah
dalam kehidupan bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dikala kami merayakan besok kami kelahiran ulang tahun kemerdekaan kami Tuhan, kami percaya kami dimerdekakan Tuhan. Kami boleh bebas Tuhan beragama di bangsa ini. Kami boleh bebas Tuhan melakukan ibadah di agama bangsa ini Bapa. Untuk itu Tuhan kami berdoa Bapa, Engkau Allah yang menjadi hakim kami yang teradil Tuhan. Biar kami Tuhan umat-Mu Bapa, kami berdoa jikalau Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin mengalami Tuhan penderitaan-penderitaan saat mereka melakukan ibadah, jikalau mereka melakukan pelanggaran Tuhan, mungkin mereka tidak taat dengan peraturan negara Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Jikalau ini dari orang-orang tertentu yang coba menghancurkan keamanan bangsa kami Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Kami tidak berhak untuk menghakimi, biarlah itu hakim kami adalah hakim dari Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Bapa, karena kami tahu Engkau hakim yang adil bagi kehidupan kami Bapa. Mari Bapa, setiap anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami penderitaan dalam ibadah Tuhan, Engkau yang membalut luka hati mereka, Engkau memberikan sukacita yang penuh dalam kehidupan mereka. Setiap apapun yang mereka alami Tuhan turut campur tangan. Kami percaya Tuhan rencana-rancangan Allah terjadi dalam bangsa kami. Ada rencana damai sejahtera Tuhan. Kami percaya akan terlakukan Tuhan bangsa ini. Kami berdoa Bapak Presiden kami Prabowo Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bekerja bagi kehidupannya Bapak. Sekali lagi biar roh takut akan Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap pejabat-pejabat tinggi negara kami Bapak. Engkau berikan Tuhan anak-anak yang duduk dalam pemerintahan Tuhan, biar mereka tetap berpegang teguh dalam iman kepercayaan mereka kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dari setiap pulau demi pulau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang tetap memegang kendalinya dalam kehidupan bangsa kami ini Bapak. Kami berdoa Tuhan buat seluruh PDKC Immanuel Bapak. Jikalau mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau yang menyembuhkan. Kami berdoa khusus buat Opa kekasih kami, Opa John Tuhan. Bapak, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan Opa kekasih kami. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami sudah melakukan bagian kami, biar kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan yang melakukan bagian Tuhan bekerja untuk kesembuhan Opa John. Kami percaya sehati sepikat Tuhan untuk saat ini meminta kuasa Allah dinyatakan buat Opa John. Roh kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan Opa John Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah tabib yang mustahil Tuhan Yesus. Kami percayakan Opa John dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati Oma Siska Tuhan, memberikan kesehatan Bapak untuk bisa merawat Opa kekasih kami Opa John Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau yang memberkati setiap alat medis, obat-obatan yang digunakan Tuhan untuk kesembuhannya Bapak. Engkau yang memberkati, Engkau yang mensterilkan segalanya Tuhan. Darah Yesus yang memberkati Opa John Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu kekasih kami, ibu dari Ibu Fani Tuhan, Mama Fani. Biar Engkau yang memberikan kesembuhan dari Mama Fani Tuhan. Biar Engkau memberikan sukacita buat Mama Fani Bapak. Terima kasih Engkau berkati keluarga Fani Tuhan. Engkau berkati cucu-cucunya. Engkau berkati keluarga besar dari Fani Bapak. Engkau Allah yang menjadi penolong bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Eyang kekasih kami Tuhan yang saat ini tidak datang karena sakit. Bapak, dia masa Tuhannya Tuhan. Biar Engkau tetap berpegang dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Biar dia masa tua Eyang Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau Bapak. Dia lebih lagi berserah diri kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghibur dia Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memberikan sukacita yang penuh dalam kehidupannya Bapak. Secara manusia Tuhan kami tidak bisa memberikan sukacita, tapi Tuhan yang sanggup memberikan sukacita penuh buat Eyang kekasih kami Bapak. Kami rindu Tuhan orang-orang kekasih kami untuk minggu-minggu depan mereka boleh datang ke tempat ini untuk beribadah Tuhan bersama-sama kami. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang mungkin yang saat ini yang berada di rumah atau di rumah sakit yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami kirimkan doa kesembuhan buat mereka Bapak. Engkau Allah yang menjamah mereka. Roh kesembuhan bilur-bilur Yesus terjadi buat mereka. Jika mereka Tuhan terbelenggu dengan masalah, Bapak Engkau yang menjadi solusi dalam setiap hidup mereka. Kami percaya Tuhan memberikan masalah yang terbaik untuk proses dalam kehidupan kami Bapak. Biar segala proses yang kami jalani Tuhan, baik buruknya Tuhan, suka dukanya, boleh kami terima dengan lapang dada kami, dengan kami berhati syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu di balik segala masalah hidup kami ada tangan Tuhan yang memegang kami. Di balik setiap masalah hidup kami ada jalan keluar dalam hidup kami. Karena kami terlalu yakin percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami.
Firman-Mu berkata janji-Mu ya dan amin. Untuk itu kami pegang itu Tuhan, janji Tuhan untuk bagi hidup kami Bapa. Jikalau saat ini mungkin saudara kami bermalas-malasan, Bapa Engkau jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka bangkit lagi melayani Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Biar mereka tidak kendor dalam iman mereka, biar mereka tidak suam-suam kuku dalam kehidupan, tapi mereka boleh bangkit semangat mencari Engkau, melayani Engkau dalam kehidupannya. Apapun yang mereka lakukan, mereka boleh melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan buat seluruh PDK Semangit, PDK Immanuel Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, Engkau oleh memberkati studi mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Biar lewat usaha-usaha mereka, mereka boleh menjadi berkat di luar sana bagi orang banyak. Kami berdoa khusus buat keluarga kekasih kami di tempat ini, Bapak Birawa dan Ibu RT. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari demi setiap Sabtu di tempat ini kami boleh melayani Engkau semua karena kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Birawa dan Ibu RT Tuhan. Engkau yang membalas apa yang dikerjakan mereka Tuhan, membuka rumah doa di tempat ini. Engkau membalas Bapak. Kami berdoa buat karir Pak Birawa Tuhan Yesus. Sekalipun kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya pada waktunya Tuhan akan menjawab Tuhan doa kami. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Pak Birawa Tuhan dalam jabatan karirnya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi Pak Birawa Tuhan. Kami seutuhnya Tuhan menyerahkan pekerjaan karir Pak Birawa Tuhan Yesus. Apapun itu bentuknya, kami berserah penuh padamu Tuhan, karena Engkau yang menjadi sumber jawaban doa kami. Kami berdoa buat ibu kekasih kami, Bu RT Tuhan, biar senantiasa Engkau berikan kesehatan buat RT Tuhan, biar Engkau senantiasa memberikan kesabaran yang penuh buat Bu RT Tuhan. Kami percaya Tuhan, beban sebagai ibu rumah tangga Bapak terlalu banyak dipikul Tuhan, tapi oleh karena kasih Tuhan yang mampu sanggup memberikan Tuhan sukacita buat ibu kekasih kami, itu terlalu baik Tuhan. Terima kasih menyerahkan Ibu RT, menyerahkan ketiga anaknya Tuhan, Alvaro, Michael, dan Erga, dimanapun mereka berada, Bapak yang tetap memegang kendali di kehidupan mereka, Bapak yang tetap melingkupi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Menyerahkan ketiga mereka dalam pendidikannya Bapak, Engkau berdayakan mereka dengan anak-anak lain. Kami percaya Tuhan yang mengangkat studi mereka, Tuhan memberkati studi mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan buat seluruh PDK Immanuel ini, biar berkat Abraham, Ishak, Yakub senantiasa tercurah buat kami. Berkat-berkat Allah senantiasa melingkupi keluarga demi keluarga Tuhan. Anak cucu menantu berat diberkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara semua kita bagi berdiri, kita terima berkat Tuhan dan kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. kasih Tuhan. Kebesaran keajaiban-Mu, kasih setia rahmat-Mu menyertai ibadah kami dari awal bertahun pada akhirnya. Kami merasakan bahwa Engkau hadir Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami. Kami merasakan sukacita dan sejahtera Tuhan turun atas ibadah kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Stefani Erastus.
Kami bersyukur Tuhan, kebenaran-Mu dibukakan, kebenaran-Mu disampaikan dan memerdekakan setiap kami. Kami imani Tuhan bahwa kami pulang membawa berkat-berkat daripada kebenaran-Mu. Sebentar sebelum kami terima berkat Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu Pastor Stefani Erastus bersama Pastor Yoses sebagai suaminya Tuhan, dalam mereka menjalani hidup pelayanan, hidup berumah tangga, dan di mana Tuhan mengizinkan atau mengaruniakan akan buah kandungan dalam masa kandungan 7 bulan ini. Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan. Mari Bapak Ibu kita doakan. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan tangan-Mu. Kita percaya kedua kekasih kita, kedua hamba-hamba Tuhan ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan semakin mengembang, terus menjangkau banyak jiwa dimanapun Tuhan tempatkan. Mari angkat tangan kita memberkatinya. Dalam nama Yesus, diberkatilah keluarga, diberkatilah hidupmu. Keluarga Pastor Stefani Erastus bersama Pastor Yoses dan anak yang ada dalam kandungan Pastor Stefani. Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, Tuhan mampukan untuk boleh menjalani kehidupan dalam melayani Tuhan, dalam proses kehamilan juga Tuhan mampukan. Sehatkan keluarga ini Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Demikian juga kami doakan untuk hamba-Mu Pastor Erastus Abdul Tuhan. Kami terus mendukung beliau Tuhan untuk proses kesembuhannya. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan Kau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Kau yang sudah menjamah, dan Kau sendiri Tuhan yang akan terus memulihkan sampai sempurna apa yang Tuhan kendaki terjadi dalam kehidupannya. Masih banyak visi, masih banyak rencana-rencana Tuhan yang ada dalam hati dan pikirannya. Biarlah Tuhan mampukan beliau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan minta berkat Tuhan hamba-Mu Pastor Erastus Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita terima berkat dengan firman Tuhan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Percayalah bahwa ketika kau meminta kepada Bapa di surga, maka berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Angkatlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku, taruh di setiap dahi kami Tuhan, karena kami butuh berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Sukacita yang berlimpah menjadi bagianmu. Kesehatan disediakan dalam kehidupanmu. Engkau menjadi kuat dan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima berkat di dalam nama Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat itu ilahi menyertai engkau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Terima berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk, ambil waktu teduh sebentar.
Mengucap syukur pada Bapa di surga untuk kebaikan Tuhan pada malam ini. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Ibadah selesai, semua diberkati Tuhan. Amin. Dan waktunya pengambil silakan.